Suami baru saja mendonorkan ginjalnya untuk istri. Namun istri bukannya berterima kasih, malah berbalik memeluk cinta pertamanya. Pengkhianatan yang sulit diterima orang biasa ini justru tidak dihentikan oleh sang pria. Hanya karena dia tahu dengan jelas, itulah pilihan terbaik baginya. Ternyata keduanya adalah pasangan yang sama-sama terlahir kembali di kehidupan sebelumnya demi menyembuhkan istrinya. Sang pria tanpa ragu mendonorkan ginjal kirinya. Bukan hanya menghabiskan semua tabungan, tapi juga menghancurkan masa depan cerahnya dengan tangannya sendiri. Setelah itu, untuk menghidupi istri yang baru sembuh dari sakit parah, dia bekerja siang malam, sekaligus mengerjakan 3 pekerjaan, menyiksa dirinya sampai wajahnya berubah total. Namun yang dia dapatkan bukan rasa terima kasih, melainkan rasa benci dan keluhan dari sang istri. Istrinya muak dengan tubuh pria yang cacat, juga membenci karena dia tidak bisa memberi kehidupan mewah. Hingga akhirnya pria itu benar-benar sadar bahwa di hati istrinya selalu tersisa cinta pertama masa mudanya. Setelah menyadari kebenaran, pria itu meminta cerai. Namun tepat setelah mereka menerima surat cerai, sebuah kecelakaan mobil mendadak datang. Mereka berdua sama-sama kembali ke 8 tahun yang lalu. Setelah dilahirkan kembali, sang istri tanpa ragu memilih cinta pertamanya. 8 tahun kemudian, pria itu sudah duduk di kursi presiden grup besar, menjadi orang terkaya di daerah itu. Di sisinya ada istri yang bijak dan pengertian, juga anak lelaki yang cerdas dan berbakti. Hidupnya sangat bahagia. Hari itu tepat bertepatan dengan ulang tahun istrinya. Dia di hotel terbesar di kota. Pribadi menyiapkan sebuah pesta mewah untuk istri, karena istrinya masih harus bersiap di ruang rias. Di tengah jalan jas mahal yang ia siapkan ternoda oleh petugas kebersihan, karena merasa bersalah. Petugas itu meminjamkan seragam kerjanya agar pria itu bisa ganti pakaian. Namun siapa sangka perubahan kecil ini akan membuatnya dipermalukan di pesta. Ternyata istrinya ingin memberi kejutan, sengaja mengundang teman lama mereka. Tak disangka orang-orang itu semua hanya penjilat dan mata duitan. Pria itu tak peduli dengan pandangan sekitar, mengambil gelas anggur di meja dan asyik memeriksa sendiri. Tiba-tiba mantan istri melihat penampilannya yang lusuh, langsung maju mengejek dengan penuh kesombongan, bahkan melemparkan cek $100.000, mengatakan itu adalah bayaran untuk ginjal yang dulu dia sumbangkan. Mendengar hinaan itu, pria itu hanya merasa lucu, langsung melemparkan cek kembali. Sementara itu istrinya yang sekarang ingin memberi kejutan, menyuruh orang bawahannya mengirim 50 botol wine premium tahun 78 ke ruang pesta agar suaminya menandatangani. Tanpa tahu bahwa suaminya sedang bersitegang dengan beberapa teman lama di sana. Ketika pelayan mendorong masuk 50 botol wine mewah, beberapa teman buru-buru mencegah, mengatakan itu untuk cinta pertama. Dalam suasana penuh sanjungan, cinta pertama langsung ingin menandatangani. Pria itu memperingatkan dengan dingin, kalau berani tanda tangan akan menanggung akibatnya. Namun cinta pertama tak peduli, cepat-cepat menulis namanya. Lalu pura-pura ingin bersulang, sengaja menumpahkan wine ke tubuhnya. Pria itu langsung membalas dengan tinju. Mantan istri melihat lalu berlari mendekat, tanpa tanya alasan. Malah memaksa pria itu minta maaf pada cinta pertama. Pria itu menanggapi dengan senyum dingin. Dia tidak pantas. Mantan istri langsung melayangkan tangan padanya. Pria itu membalas dengan sebuah tamparan keras, membuat mantan istri terdiam seketika. Pria itu berkata itu balasan untuk tamparan di kehidupan lalu. Percakapan mereka membuat teman-teman kebingungan. Pria itu menyuruh mantan istri dan teman-temannya segera angkat kaki dari pesta. Mantan istri malah menertawakan, mengatakan dia tidak punya hak. Pria itu lalu dengan suara dingin mengumumkan, dirinya lah pemilik pesta ini, juga presiden grup besar. Semua orang terkejut, namun mantan istri tetap arogan, langsung menendang menara wine dan membuat keributan besar. Pria itu hanya bertepuk tangan dingin, mengatakan mereka akan menyesal, lalu mengeluarkan ponsel hendak menelepon. Cinta pertama mengira dia memanggil bala bantuan, segera memanggil teman-teman untuk menyerangnya, bahkan